Selamat siang Bu Fris. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu Fris? Selamat siang juga Bu Novi. Puji Tuhan, saya sehat. Nah, Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini juga sehat walafiat ya Bu. Bu Fris, sebelumnya Ibu punya waktu nggak hari ini? Saya punya waktu. Kira-kira Ibu Novi mau menceritakan tentang apa ya Bu? Iya Bu, hari ini saya mau sedikit curhat nih Bu sama Ibu. Gini kan Bu Fris, belakangan ini saya ini ada beban loh Bu, beban pikiran mengenai murid-murid saya. Saya lihat siswa saya belakangan ini kok kurang bersemangat loh Bu, dan tidak antusias mereka saat saya melakukan pembelajaran di kelas. Yang paling parahnya lagi Bu, setiap saya memberikan tugas sama siswa-siswa saya ini Bu, siswa saya ini hanya sebagian yang mengerjakan. Apalagi PR di sekolah Bu, itu hampir rata-rata hanya 30% lah yang mengerjakan PR Bu. Makanya inilah saya mau curhat ini sama Ibu. Oh, jadi menurut Bu Novi, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita pada hari ini, Bu? Saya berharap kali lah Bu, kita dari curhatan saya hari ini, obrolan kita ini, sharing-sharing kita ini Bu, saya mengharapkan saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya tentang tidak adanya semangat dan antusias siswa saya Bu saat saya mengajar mereka. Nah, kalau begitu, menurut Ibu Novi, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di kelas? Gini ya Bu, kalau saya ingat-ingat, mungkin murid saya ini kurang antusias dalam pembelajaran saya Bu. Yang pertama, saya ini Bu mengajar terlalu monoton saya rasa Bu. Yakni saya hanya berceramah kepada siswa saya. Terus saya ini tidak membuat adanya keterlibatan siswa saya Bu di dalam kegiatan pembelajaran. Sayalah yang dominan berbicara dibanding siswa saya. Selanjutnya kalau saya kaji yang penugasan mereka ini Bu, mungkin karena tugas yang saya berikan ini terlalu banyak ya Bu. Makanya anak-anak ini merasa malas mengerjakannya. Oh, begitu ya Bu. Nah, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu antusias nantinya dalam pembelajaran Ibu yang akan datang? Mungkin ya Bu, murid saya dulu Bu, saya pernah melakukan pembelajaran ini. Saya lihat siswa saya sangat aktif Bu, antusias pada saat saya disupervisi kepala sekolah saat melakukan praktek kinerja untuk PMM ya Bu. Saya lihat siswa-siswa saya bersemangat. Di situ memang Bu, saya melakukan pembelajaran yang sangat asik Bu, tidak membosankan dan tidak monoton. Saya membuat siswa-siswa saya itu terlibat aktif dalam diskusi kelompok Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan pendapat Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid nantinya asik dan tidak bosan pada saat pembelajaran Ibu ke depannya? Menurut saya Bu, mungkin pembelajarannya harus yang berpusat pada murid ya Bu. Murid ini diminta aktif dalam pembelajaran dengan cara mungkin di awal pembelajaran, di tengah-tengah pembelajaran atau di akhir pembelajaran saya bisa membuat ice breaking ya Bu. Terus namanya kita mengajar di sekolah SD ya Bu. Anak-anak SD ini kan dominan belajar sambil bermain. Mungkin dengan rencana saya seperti ini Bu, dengan membuat anak-anak ini mau belajar sambil bermain, mungkin anak-anak lebih antusias ya Bu mengikuti pembelajaran saya. Nah,
Lalu Bu, mengenai tugas-tugas yang Ibu berikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga mereka kurang antusias dalam pengumpulan tugas yang Ibu berikan? Kemungkinan Bu, karena tugas yang saya berikan terlalu banyak ya Bu, dan berisi banyak pertanyaan. Tanpa saya memberikan bagaimana cara pengerjaan tugasnya dan sumber belajar yang beragam serta yang menyenangkan Bu. Adakah sumber belajar Bu, selain dari buku-buku teks yang Ibu sediakan? Saya hanya menggunakan buku teks saja Bu. Selain itu, Sebenarnya Bu, kalau saya pikir-pikir banyak sih Bu sumber belajar, misalnya video dari YouTube, gambar-gambar, atau buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan bisa kita pergunakan untuk pembelajaran anak-anak di kelas. Mungkin lingkungan sekolah juga bisa menjadi sumber belajar ya kan Bu? iya betul sekali Ibu. Saya yakin sekali bahwa Ibu Novi bisa menggunakan berbagai macam sumber pembelajaran yang nantinya akan membuat murid-murid itu lebih antusias ketika nanti pembelajaran bersama Ibu Novi di dalam kelas. Nah, jadi sekarang Ibu Novi, untuk rencana ke depan, Ibu akan membuat apa untuk menyelesaikan masalah ini, Bu? Ya Bu, rencana saya ke depannya yang pertama, saya akan merancang pembelajaran Bu, yang mengasihkan dan menggunakan sumber belajar yang beragam, seperti video dari YouTube, gambar-gambar dari internet yang menarik perhatian siswa, di mana saya akan lebih memusatkan pembelajaran itu kepada siswa saya Bu. Tidak saya yang menonton menjadi motornya di dalam kelas, tapi siswa saya ajak terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Untuk masalah saya yang kedua tadi Bu, siswa saya kan juga banyak yang tidak mau mengerjakan tugas kan Bu. Di sini saya berencana nanti tidak akan lagi Bu memberikan mereka tugas yang terlalu banyak. Saya akan memberikan tugas kepada murid sesuai minat dan kemampuannya Bu. Sesuai dengan kurikulum Merdeka ya Bu. Anak-anak kita bawa untuk Merdeka ya Bu. Mereka nanti akan saya berikan pilihan tugas, dan anak-anak pasti saya yakin Bu, dengan rencana saya ini, mungkin anak-anak bisa lebih tertarik mengikuti pembelajaran bersama saya Bu. Wah, bagus sekali rencana yang sudah Ibu siapkan. Mudah-mudahan berhasil nantinya ya Bu. Iya Bu, mudah-mudahan berhasil ya Bu. Oke, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini, Bu? Iya Bu, saya berkomitmen pada diri saya sendiri. Untuk kedepannya Bu, saya akan membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa saya Bu. Di mana pembelajaran itu akan saya rancang agar siswa-siswa saya itu terlibat aktif di dalam kelas. Jadi tidak saya yang menjadi pusat perhatian mereka, tapi mereka lah yang berperan aktif di dalam kegiatan pembelajaran. Mungkin pembelajaran nantinya Bu, ke depannya ini saya akan membuat berkelompok ya Bu, dengan diskusi kelompok, di mana saya akan membagi peran pada tiap peserta didik saya, sehingga mereka lebih berperan aktif. Kalau mereka berperan aktif kan Bu, mereka otomatis tidak akan bosan ya Bu mengikuti pembelajaran saya. Dan nantinya kalau saya memberikan tugas Bu, saya akan membuat pilihan kepada siswa saya. Mungkin tugasnya tidak monoton hanya menjawab soal dan pertanyaan, tapi mereka lebih memilih bagaimana sih tugas yang mereka mau buat. Misalnya kalau saya nanti merencanakan ini Bu, saya akan membuat tugas anak-anak bisa berbentuk video, kan lagi viral nih Bu TikTok ya Bu ya, biar anak-anak kan kalau kita ikutin minat dan kemampuan mereka, pasti mereka senang ya Bu ngerjakan tugas, mungkin bentuk pantun atau pidato, atau juga mungkin bisa dengan peta konsep Bu. Nah, wah bagus sekali ya Bu.
Saya sangat mendukung apa yang telah Ibu komitmenkan dan mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan yang Ibu inginkan. Iya Bu, amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Bu Pris untuk supportnya kepada saya dan dukungannya dan doanya. Semoga tugas apa yang saya rencanakan ini Bu bisa menjadi yang kita harapkan ya Bu, anak-anak saya lebih antusias mengikuti pembelajaran saya. Mudah-mudahan ya Bu Fris, kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan siswa-siswa kita ya Bu. Amin ya robbal Ya, Bu. alamin. Amin. Selamat siang Bu Fris. Nanti lain Ya. kali kalau saya ada perlu bantuan bisa dibantu ya Bu Fris. Ya, dengan senang hati Bu Novi. Jika ada nanti Ibu kendala ke depannya, saya bersedia meluangkan waktu dan mendengarkan permasalahannya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Selamat siang Bu Fris. Selamat beraktivitas kembali. Selamat siang juga Bu Novi, sampai jumpa. Sampai jumpa Bu.